Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kenny Noviansa. Hari ini kita akan belajar operator aritmatika di dalam bahasa pemrograman Java ya teman-teman. Oke, operator aritmatika. Oke, kita akan belajar ini ya teman-teman hari ini. Oke, di dalam aritmatika itu ada apa aja ya teman-teman? Di sini ada penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, sama modulus ya teman-teman. Jadi kita akan belajar 5 ini ya teman-teman untuk operator aritmatika di dalam bahasa pemrograman Java. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke dalam VS Code. Di sini saya akan membuat nilai X untuk variabelnya 10, nilai Y sama dengan 12, dan di sini saya akan menambahkan penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian, modulus yang terakhir ya. Jadi kita akan belajar 5 ini ya teman-teman untuk di aritmatikanya. Oke, sini saya akan membuat sebuah variabel hasil X ditambah Y, dan di sini kita akan menambahkan sistem out println, dan di sini X ditambah Y sama dengan hasil ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan jalankan seperti biasa, dan hasilnya adalah 22. Oke, X tambah Y sama dengan 22 karena X nya adalah 10 dan Y nya adalah 12 ya teman-teman. Oke, saya akan membuat ini lebih gampang ya teman-teman. Mungkin ini lumayan agak sulit ya. Oke, dan di sini saya akan menambahkan itu Y ini plus di dalamnya, lalu di sini ada X ya teman-teman. Oke, saya akan jalankan. Maka 10 ditambah 12 sama dengan 22 ya teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk ke hasil pembagian X dibagi Y. Oke, sistem out println, terus ini Y sama dengan hasil. Oke, dan di sini ada pengurangan ya teman-teman, pengurangan, dan di sini ada pengurangan juga ya, ada pengurangan juga, dan di sini ada perkalian. Oke, perkalian. Oke, dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman. Oke, akan jalankan di sini. Oke, ini adalah hasil output dari aritmatikanya ya teman-teman. 10 ditambah 12, 10 dibagi 12, 10 kurang 12, 10 dikali 12 ya teman-teman. Dan ini adalah hasilnya dari aritmatika. Dan sekarang kita akan memasuk yaitu modulus ya teman-teman. Di sini modulus itu apa? Jadi kita bisa mengetahui sisa dari pembagian. Oke, di sini ada X dibagi Y. Mungkin di sini saya akan menggantikan menjadi 8 ya teman-teman, agar bisa terlihat untuk hasil dari pembagiannya itu sisa berapa. Oke, sekarang sistem print F, dan di sini kita menambahkan %D, persen D sama dengan %D, dan di sini X Y hasil. Oke, dan lalu kita lihat ya, di dalam modulus itu dia persennya harus 2 teman-teman ya, karena itu adalah logic murni dari modulus di dalam Java ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan jalankan Java main, maka hasilnya yaitu 10 dibagi. Oke,
persen ya teman-teman. Oke, sorry, persen, maka sisanya 2 ya teman-teman ya, yaitu X dibagi Y, berapa persen dianya untuk di modulus, sisanya ada 2 ya teman-teman, dan ini adalah hasilnya. Dan lalu di sini kita juga bisa menggantinya menjadi seperti ini ya teman-teman. Ini V D terus dikali terus hasil seperti ini, terus ini ada X ada Y. Oke, saya lupa komanya di belakang. Lalu dan di sini juga saya akan ganti ya teman-teman. Jadi pengurangan, dan di sini pembagian. Oke, dan penjumlahan ya teman-teman. Oke, dan sekarang saya akan jalankan, maka outputnya itu tetap sama ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan menambahkan new line ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan print ln. Jadi caranya itu bagaimana? Jadi caranya di sini kita menambahkan slash n. Jadi ini artinya adalah new line ya teman-teman di dalam bahasa pemrograman. Ya, dalam bahasa pemrograman, dan di sini juga. Dan kita akan tambahkan di sini juga dan di sini juga. Oke, dan sekarang kita jalankan. Oke, udah cakep ya teman-teman. Hasilnya sudah bisa kita ketahui ya teman-teman. Dan di sini ketika X dibagi Y itu sisanya berapa? Sisanya 2 ya teman-teman. Karena 10 dibagi 8 itu tinggal sisanya 2 untuk modulus. Ini adalah modulus dan ini adalah perkalian, pembagian, pengurangan, pembagian, terus pertambahan ya teman-teman. Oke, dan sini ya teman-teman. Oke, Bang, ini kenapa kok hasilnya cuma satu ya variabelnya? Jadi kita bisa menggunakan variabel itu diganti ya teman-teman. Jadi value di dalam variabel hasil ini kita bisa ubah ya teman-teman, karena dianya tidak bersifat statik, jadi dia bisa berubah-ubah untuk nilainya. Jadi kita bisa mengganti nilainya di pembagian di bawah, tetapi variabelnya tetap hasil, atau pengurangan tapi variabelnya tetap hasil, dan sampai ke modulus ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan aritmatika di dalam bahasa pemrograman Java. Oke, dan masih banyak lagi ya teman-teman yang harus kita pelajarin, dan jangan panik, tetap semangat ya belajarnya, dan masih banyak lagi hal-hal keren yang akan kita ketemui untuk di video selanjutnya teman-teman ya. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Udah.